hasil hasilnya ganteng tuh guys. Jamin gitu. Ini udah bisa diikat belum ini? Udah. Rumah. Rusak tutup tuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana meluruskan dan melembutkan rambut keriting yang sangat rusak, terkena semir, terkena bleaching atau terkena catok ya, karena terlalu sering dicatok di rumah. Nah teman-teman bisa lihat kondisi rambut pelanggan kami terlihat sangat rusak ya. Kita zoom dari atas, tingkat kerusakannya sangat parah, terlihat sangat keriting, mengembang dan sangat kering. Nah buat teman-teman yang ingin mengerti prosesnya dari awal sampai akhir, bisa menyaksikan video ini tanpa skip, karena hal-hal yang sepele itu bisa saja menentukan di hasil akhirnya. Dan jangan lupa tolong di subscribe, di like, dan di share ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan proses aplikasi obatnya ya. Ini baru kita mulai. Biasakan untuk membuat pola dulu di sekeliling rambut, depan, samping, dan belakang. Itu kita aplikasikan duluan. Kita ratakan, ambil dulu bagian-bagian pangkalnya, bagian ujungnya yang belakangan. Iya, kita masih mengoleskan obat di sekelilingnya ya. Ini kita pola dulu. Kita pola dulu, kita sisir dulu. Untuk bagian pangkal itu tebal ya teman-teman. Oleskan dengan sangat tebal dan harus benar-benar merata. Jangan buru-buru, karena untuk hasil yang maksimal kita harus benar-benar teliti. Baru kita buka bagian dalam, kita obatin, kita ratakan, selapis-selapis kita mulai buka. Teman-teman bisa lihat prosesnya, cara pengolesannya. Kita buka selapis-selapis rambutnya, pastikan benar-benar merata di pangkal. Ini karena rambutnya sangat rusak ya teman-teman, jadi kita pakainya dua obat ya. Yang untuk bagian ujung itu kita kasih milky stripe. Jadi yang milky stripe itu yang low ya, yang rendah, karena tingkat kerusakannya sangat parah. Jadi antara obat yang di pangkal sama yang di ujung itu beda ya. Kalau yang di pangkal itu kita pakainya yang medium. Kita pakai yang medium. Kalau untuk bagian ujung itu kita pakai yang low, yang milky stripe. Ini kelihatan pengobatannya, kita mulai yang di pangkal ya.
yang ujung, karena obatnya nanti akan kita aplikasikan yang low ya, jadi kita bikin belakangan dulu yang bagian-bagian ujung. Sebenarnya saya untuk menjelaskan seperti ini nggak begitu nggak begitu pinter ya teman-teman. Saya itu sebenarnya lebih langsung ke praktek ya. Itu masih kita obatin. Nah, sekarang yang bagian kita tarik sampai ke bagian ujung ini, yang pangkalnya tadi udah rata, sekarang kita ke bagian yang ujung, kita tarik sampai ke ujung. Teman-teman bisa lihat di situ. Harus teliti ya, teliti dan prosesnya jangan terburu-buru. Masih kita ratakan sampai ke ujung. Dari pangkal kita tarik ke ujung, kita press dengan jari tangan, jangan terlalu kencang ya nariknya. Penjepitannya itu hanya untuk meratakan. Tinggal sedikit lagi. Habis itu nanti kita diamkan. Bagian samping itu yang pendek-pendek juga kita kasih obat biar nanti dia nyambung sama yang atas. Depannya kita tambahin obatnya. Ini kita ratakan lagi, teman-teman bisa lihat. Kembali saya ratakan. Biar benar-benar nanti hasilnya itu halus dan lembut. Saya tambahin obatnya. Untuk proses seperti ini biasanya saya pakai obatnya banyak ya teman-teman. Saya nggak pernah ngirit obat. Saya benar-benar pakainya banyak. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Kelihatan. Kita press dengan tangan untuk meratakan. Selesai, akan kita diamkan selama 1 jam, kira-kira 1 jam ya. Kita diamkan, baru kita lanjutkan nanti dengan proses selanjutnya. Ini kita diamkan dulu.
Nah, ini tadi kita selesai step 1, rambut kita keramas sampai bersih, baru kita keringkan. Dan tahapan selanjutnya ini kita lakukan pencatokan ya. Kita catok dari samping, kita ambil tipis-tipis biar panasnya merata. Kita ulang sampai benar-benar halus dan licin. Kalau teman-teman perhatikan, itu yang udah dicatok rambutnya terlihat kilap ya. Itu artinya benar-benar proses pencatokannya maksimal. Untuk rambut rusak seperti yang lagi kita kerjakan ini, aku pakai suhu catoknya itu 120. Kalau pakai suhu yang terlalu panas, bukannya bagus, rambut malah tambah rusak. Masih kita ambil selapis rambutnya, kita catok sampai benar-benar licin. Bisa kita ulang. Untuk pencatokannya itu saya biasanya ngulangnya itu sampai 3 atau 4 kali ya. Jadi benar-benar dipastikan maksimal. Sekarang dari tampak depan, ini prosesnya benar-benar memakan waktu karena harus teliti, pengambilannya juga harus tipis-tipis. Jadi proses awal sampai akhir itu sampai 3 jam lebih ya, sangat lama. Makanya saya memberikan kebebasan buat pelanggan-pelanggan di dalam itu bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa santai, bisa rileks, biar nggak boring karena prosesnya yang sangat lama. Ini masih terus kita lakukan pencatokan. Teman-teman bisa lihat perbedaan yang udah dicatok sama yang belum. Kalau yang udah dicatok itu terlihat kilap banget ya rambutnya, kelihatan licin. Untuk pengerjaan seperti ini biasanya saya menanganinya langsung ya, dari proses awal sampai proses akhir, karena memang benar-benar butuh jam terbang.
Jam terbang itu akan menentukan hasil akhirnya. Makanya untuk tiap-tiap hairstylist hasilnya itu akan berbeda ya. Ada yang bagus banget, ada yang malah hancur. Karena obat smoothing ini efeknya sama kayak semir. Kalau takarannya salah, pengaplikasiannya salah, rambut bisa fatal, rusak. Jadi kita benar-benar harus ngerti kondisi rambut sama obat yang akan kita aplikasikan. Ini hampir selesai. Pencatokannya hampir selesai. Nanti kalau udah selesai itu biasanya kita diamkan sebentar untuk menetralisir suhu rambutnya dari panas catok agar suhunya normal. Baru selanjutnya kita lakukan proses berikutnya, pengaplikasian obat yang terakhir. Ini selesai pencatokan ya. Rambut kita diamkan sebentar untuk menurunkan suhu rambut dari bekas panasnya catok. Selanjutnya baru kita aplikasikan obat yang terakhir. Kita ratakan dulu di pangkal rambut, baru kita tarik ke ujung menggunakan sisir. Obatnya harus benar-benar tebal dan rata. Kita bisa menyisirnya ke atas dan ke belakang sambil terus diratakan. Ini benar-benar obatnya harus tebal dan rata ya. Depan samping kita ratakan. Itu obatnya benar-benar tebal. Baru kita tarik ke belakang dan kita ratakan. Setelah benar-benar merata, ini kita diamkan 15 sampai 20 menit. Setelah kita diamkan, nanti kita keramas sampai benar-benar bersih, baru proses selanjutnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan memperlihatkan hasil akhirnya ya. Ini udah kita kasih vitamin, udah kita keringkan. Posisi rambut sudah sangat lurus dan sangat lembut. Sekarang kita tunjukkan dengan menyisir menggunakan jari. Ini tanpa minyak rambut, kelihatan di situ ya. Dia udah lurus, udah lembut. Nah, setelah hasilnya selesai ini ya teman-teman, bisa menyisirnya itu sesuai dengan selera. Bisa disisir ke belakang, bisa disisir ke samping, atau juga bisa dijatuhkan ke depan.
rambut berponi. Sama untuk tren 2021 itu adalah rambutnya jatuh. Baik, terima kasih sudah menonton video dari kami dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.